Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini Senin tanggal 6 Juli tahun 2020, kita bertemu lagi dalam program Renungan Malam yang disiarkan dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik dan sehat, dan semua karena Tuhan yang terus memelihara kehidupan kita. Malam ini kita bersama-sama akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman kebenarannya. Mari kita satu di dalam doa. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau mengasihi dan menyertai kehidupan kami. Kami ada di hadapan-Mu saat ini dalam sebuah kerinduan kami untuk merenungkan firman kebenaran-Mu, firman yang akan memberikan keteduhan, ketenangan bagi kami menghadapi hidup ini. Firman yang akan memberi petunjuk bagi kami menjalani hidup di dunia ini. Kami mohon hikmat daripada-Mu Roh Kudus. Engkau bekerja dengan cara dan kuasa-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan kami terus hidup dalam cinta kasih Tuhan dengan memegang teguh kebenaran firman-Mu. Ini kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 62, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 62 ayat 2 sampai 9. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca dan dengarkan pada saat ini. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema yang saya pilih adalah Tuhan memberi ketenangan kepada kita. Tuhan memberi ketenangan. Saudara yang kekasih, kita selalu rindu hidup dalam suasana yang tenang, suasana yang damai, aman, tentram. Kita ingin hidup tenang, damai di dunia ini, di negara kita, di tempat kita, kota Makassar, atau di kampung kelahiran kita. Kita mau semua berada dalam keadaan aman dan tenang, supaya kita dapat beraktivitas dengan baik, supaya kita dapat bekerja dengan nyaman. Kita ingin hidup tenang dan damai, bahagia bersama dengan keluarga, bersama anak-anak,
bersama suami, bersama dengan istri yang kita kasihi. Kita ingin hidup damai sejahtera dengan semua orang. Kita tidak mau dalam kehidupan kita ada percekcokan. Kita ingin damai dan tenang dalam menjalani kehidupan pribadi lepas pribadi. Kita tidak mau ada kegelisahan, ada suasana di mana kita merasa khawatir. Nah, saudara-saudara, dalam segala keadaan tenang dan damai yang kita rindukan, pertanyaannya, bagaimana memperoleh suasana tenang, suasana damai yang sejati? Mazmur 62 ini kita melihat ungkapan dari pemazmur Daud. Ada 2 kali diungkapkan dalam bacaan kita di Mazmur 62 ini tentang hanya dekat Allah saja aku tenang, yaitu di ayat yang kedua dan ayat yang keenam. Pemazmur Daud mengakui bahwa hanya dekat Allah saja ia memperoleh ketenangan. Hanya di dalam Tuhanlah dia memperoleh perasaan tenang yang sejati. Mengapa pemazmur Daud bisa mengatakan bahwa hanya di dalam Tuhan dia memperoleh ketenangan? Saudara, mesti kita belajar dari kehidupan pemazmur Daud. Daud, dia adalah seorang gembala. Tentu tidak mudah menjadi seorang gembala. Harus menggembalakan kawanan ternak. Sewaktu-waktu ada binatang buas yang siap mengancam, yang siap memangsa hewan peliharaan, domba-dombanya. Karena itu Daud mesti kuat, Daud mesti tegar. Dan dia harus siap sedia untuk memelihara ternak-ternaknya. Saudara, bukan hanya sebagai seorang gembala ternak, tetapi Daud juga adalah seorang raja. Menjadi raja tidak mudah, ada banyak musuh-musuhnya, ada banyak bangsa-bangsa yang akan menjatuhkan Daud, membuat pemerintahannya menjadi hancur, membuat rakyatnya menjadi budak, menderita. Wah, ini persoalan yang berat bagi Daud. Juga Daud berhadapan dengan suasana keluarganya, di mana anak-anaknya tidak semuanya bisa mendukung dia. Ada anaknya yang memberontak, yang ingin menggantikan posisi Daud menjadi raja. Ada banyak persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi oleh pemazmur Daud. Dalam semua situasi yang berat, dalam semua situasi yang membuat dia merasa tidak tenang, tidak damai. Lalu dia melihat, ternyata hanya di dalam Tuhanlah ia memperoleh ketenangan. Bahwa di dalam dia menggembalakan ternak-ternaknya, di dalam dia mengangkat semua tugas sebagai seorang raja, di dalam dia mengerjakan pekerjaan sebagai seorang bapa bagi keluarganya. Ternyata ia bisa memperoleh ketenangan hanya di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya di dalam Tuhan. Tidak ada di luar Tuhan. Saudara, kalau Daud memahami hal seperti ini, betapa kuatnya iman Daud. Dia mengandalkan Tuhan. Karena itu dengan berani dia katakan dalam pembacaan ini bahwa Tuhan gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini ungkapan yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Di dunia ini ada banyak orang yang merasa tenang ketika hartanya banyak ia miliki. Banyak isi dompetnya, banyak uangnya di bank, ada rumahnya, ada tanahnya, segala-galanya ia punya, dia merasa tenang. Tetapi hati-hati, kadangkala pencuri datang mengambilnya, kadangkala musibah terjadi dan semua yang kita miliki bisa habis. Ketenangan kita tidak bisa kita miliki di dalam dunia dengan mengandalkan harta kekayaan. Ada banyak orang yang merasa tenang, saudara-saudara, kalau ia melihat pendidikan anak-anaknya sudah berhasil memasuki dunia jenjang pendidikan yang tinggi, merasa bahwa sudah tenang, tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Oh tidak, jangan mengandalkan kehidupan kita pada pendidikan. Ada banyak orang
orang yang merasa tenang ketika rumahnya dipagari dengan tembok yang sangat tinggi lalu memasang CCTV. Ada banyak orang yang merasa tenang ketika dia memiliki banyak algojo, pengawal-pengawal dan sebagainya. Tetapi itu hanya semu, itu hanya sesaat yang terjadi di dalam dunia ini. Kita membutuhkan ketenangan yang sejati, dan ketenangan yang sejati itu saudara-saudara hanya ada di dalam Allah. Karena itu pemazmur Daud berani mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Kenapa pada Allah? Karena saudara-saudara, Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang sungguh hadir dalam hidup kita. Dia adalah pribadi yang nyata yang terus bekerja dalam diri kita. Ketika kita gelisah dan kita berdoa, maka dia akan memberi ketenangan. Pribadi yang terus bersama, pribadi yang tidak jauh dalam hidup kita, tetapi hadir. Dia adalah pribadi yang berperasaan dalam Efesus 4 di ayatnya yang ke-30. Tuhan mengerti situasi kita. Tuhan tahu, dia memiliki perasaan, dan perasaan duka kita, perasaan sedih kita dipahami oleh Tuhan. Karena itu dalam duka, dalam kesedihan, dalam kesakitan, dalam banyak perkara datang pada Tuhan. Tuhan mengerti, menghapus air mata kita, menghapus derita kita. Tuhan adalah pribadi yang berkehendak. Dia punya kehendak, dan kehendaknya adalah kehendak yang luar biasa yang akan menopang kita. Jadi apalagi yang kita ragukan? Seperti kata pemazmur Daud, hanya pada Tuhan ia merasa tenang. Kita pun juga saudara-saudara, saya mengajak kita datang pada Tuhan. Ketika kita datang padanya, keluarkan seluruh keluh kesah kita, kesedihan kita, pergumulan kita. Sampaikan semua pada Tuhan. Dia adalah pribadi yang nyata, pribadi yang mengerti perasaan kita, pribadi yang bekerja dan punya kehendak untuk mengarahkan hidup kita. Kita tidak kecewa ketika datang pada Tuhan. Dia akan beri ketenangan, beri damai, beri kemampuan bagi kita melewati, menapaki hari-hari hidup yang kita jalani. Mari datang pada Tuhan. Hanya dialah tempat kita memperoleh ketenangan. Dan Tuhan akan mengasihi kita, memberikan ketenangan yang kita butuhkan, memberi kekuatan sehingga kita mampu menjalani hidup karunia Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita angkat pujian bersama. Tenanglah kini hatiku.
Demikianlah ungkapan pujian, tenanglah kini hatiku. Kita tenang bersama dengan Tuhan karena Dia sumber ketenangan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, sebab kami boleh merenungkan firman-Mu malam ini. Selalu Engkau beri ketenangan, itu jaminan yang selalu Engkau nyatakan bagi kami. Hanya padamu Tuhan kami berserah diri, dan kami bisa melewati kehidupan ini hanya karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan, berkati kehidupan umat-Mu, berkati anak-anak-Mu yang ada di Jemaat Satria Kasih. Tuhan mengasihi kami semua. Berikanlah kemampuan bagi kami menghadapi hidup ini. Berkatilah setiap usaha kami, berkati setiap rencana-rencana kehidupan umat-Mu, berkati langkah-langkah juang kami, berikanlah damai sejahtera, lindungilah kami dari mara bahaya. Semoga kami boleh menjalani hidup ini dengan baik, karena kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang terus menyertai hidup kami. Tuhan, Engkau memberkati keluarga almarhum dari Bapak Nathan Lumeno. Tuhan, Engkau tahu istri kekasih dari almarhum, anak-anak, keluarga sangat berduka Tuhan. Mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Hiburkan dan hiburkan, beri ketegaran agar mereka mampu melewati duka ini dengan baik. Demikian juga saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Saudara-saudara kami yang berada dalam berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan juga Engkau kuatkan. Para orang tua kami, para bapak ibu lansia, Tuhan beri kemampuan agar mereka tetap sehat, bahagia dalam Kristus. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan majelis gereja, pelayanan dari tim multimedia ini. Pakai kami semua untuk setia melayani di tengah-tengah situasi pandemik yang kami rasakan ini. Biar kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan nama-Mu terus diagungkan. Bangsa, negara kami, pemerintah kami, selalu kami sebut dalam doa agar mereka tetap tegar mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Saudara-saudara kami yang bekerja sebagai tenaga medis, kuatkan mereka Tuhan. Mereka selalu bersentuhan dengan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Semoga mereka mampu mengerjakan pekerjaan ini dengan baik. Dan mereka sabar karena apa yang mereka buat adalah pelayanan kasih untuk sesama. Bapa, lindungi kami malam ini, biar kami melewati malam ini di dalam damai sejahtera Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara, kita boleh mengikuti renungan malam dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Terima kasih, Tuhan memberkati, salam sehat.